Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Faya ibadallah usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhusukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Liqaulihi azza wa jalla fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang mulia ini, marilah kita tata niatan bahwa kehadiran kita di musola tanah lapang ini dalam rangka mencari perhatian Allah. Dan mencari perhatian Allah itu definisi daripada ibadah di dalam Islam. Harapan kita semoga kita mendapatkan jaminan garansi semua peribadatan kita, terutama puasa Ramadan yang kita laksanakan selama 29 hari. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, peribadatan di dalam Islam bukan sekedar seperti yang difahamkan bahwa kita beribadah dalam rangka mencari pahala. Itu kurang lengkap. Sebab di dalam Islam ibadah itu ada fungsionalnya. Struktural ibadah, bangunan bentuk rancang ibadah kita sudah memahami di dalam fiqhul ibadah. Taruhlah sholat, ada syarat rukun sholat, ada sunnah sholat. Namun sholat Allah sediakan garansi di dalam sholat, dan garansi inilah yang harus kita sertakan. Sebab Allah berfirman, fa'iza faroghta fansab. Kalau kamu selesai melaksanakan satu tugas ibadah, fansab, maka dirikan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, ibadah di dalam Islam tidak terbatas dalam areal masjid, sehingga kita punya pandangan Islam itu dikapling di wilayah masjid. Pada Islam masuk dalam ranah semua sisi kehidupan. Maka fansab, tegakkan bentuk-bentuk peribadatan yang secara umum. Wa ila rabbika farghab, dan hendaklah kalian berharap kepada Allah. Apa yang kita harapkan? Garansi ibadah itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, satu sholat contoh. Sholat di dalam ajaran Islam itu punya daya, dan daya inilah yang harus kita raih. Sebab daya ini sebuah power, yang power itu disimpan di dalam dada seorang beriman, dan power ini akan muncul di saat bahaya mengancam kita. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sehingga Allah tegaskan, uslu ma ukhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat.
Ada formula yang kita lupakan. Struktur sholat, ada struktur ibadah yang lain. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, utslu, Muhammad bacakan konsep kehidupan, ma'uhiya ilaika, yang kuwahyukan kepada kamu. Baru wa aqimis sholat, tegakkan sholat. Hadirin rahimakumullah, kenapa baru muncul garansi sholat? Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha, punya daya cegah, anil fahsya'i wal munkar, dari berbagai macam bentuk fahsya. Fahsya itu kekejian, yang dalam bahasa Al-Quran disebutkan penguasaan naluria binatang ternak. Makanya orang kafir disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, walladzina kafaru, orang-orang yang mengkafiri jaminan garansi ibadah Allah, yatamatta'un, mereka bersenang-senang. Jadi hidupnya motivasinya adalah bersenang-senang. Wayakulun, makan-makan. Kalau dilanjutkan bersandang-sandang, berpapan-papan, berpangan-pangan. Dan manusia didukung oleh kemampuan teknologi sandang, teknologi pangan, teknologi papan, dan teknologi yang lainnya. Tapi apa yang terjadi? Kama takulul an'am, seperti hanya binatang ternak, makan-makan dan bersenang-senang. Hadirin rahimakumullah, naluria binatang ternak bisa terjadi di dalam diri kita kalau kita tidak memahami pesan-pesan garansi ibadah di dalam sholat. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Muhammad Allah tegaskan, walladzina amanu billahi wa rusulihi, orang-orang yang menaruh percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah tidak cukup percaya adanya. Kalau percaya adanya, orang kafir percaya adanya Allah. Kalau percaya hari kiamat, orang kafir percaya hari kiamat. Merekalah ha'u'ai syufa'auna indallah, mereka penolong-penolong kami yang mampu membebaskan, yang mampu meringankan beban siksa kami, indallah, di sisi Allah. Hadirin rahimakumullah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada Allah tidak cukup, tapi harus percaya wewenang bahwa Allah mengaturkan standar kehidupan. Supaya apa? Nafsu kita bukan menjadi standar kehidupan. Ulaika humus siddiqun, merekalah orang-orang yang benar penegasan imannya. Wasyuhada, orang-orang yang akan menjadi saksi-saksi kebenaran Islam. Dapat dua, lahum ajruhum wa nuruhum, bagi mereka upah pahala, wan nur, dan cahaya. Hadirin, cahaya ini dibutuhkan di dalam hati kita saat kita dikuasai gelapnya cinta, gelapnya benci. Bahaya ndak kalau orang hidupnya dikendalikan oleh cinta dan bencinya? Rasulullah menegaskan, hubbuka syai' tu'mi wa tusimmu, cintamu kepada sesuatu cenderung membutakan, mentulikan. Maka ibadah di dalam Islam akan memancarkan sebuah bimbingan, cahaya di dalam batin kita. Saat cahaya akal sudah redup, cahaya telinga sudah redup, cahaya lesan sudah redup, makanya orang kafir disebutkan sumum bukmun umyun, tuli bisu buta, padahal organ luarnya fungsional. Innahum la ta'mal absar, mereka buta mata lahirnya, mereka bukan tuli telinga lahirnya, mereka bukan bisu lesan lahirnya. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur, yang buta adalah mata batin. Mereka bisu, tahu benar tapi tidak mampu mengucapkan kebenaran. Jangankan melakukan, mengucapkan kebenaran yang diketahui, dia bisu. Dia mendengar kebenaran namun tuli dari kebenaran. Mereka bisa melihat fakta kebenaran, justru mereka memungsuhi kebenaran. Kenapa? Organ dalam rohani, hati dan jiwanya sudah mati. Hadirin rahimakumullah, maka Al-Quran dikaitkan dengan puasa bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan
yang kita puasa itu. Unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Ajaran Quran diturunkan, Al-Islam diturunkan sebagai pandangan hidup. Bukan digali. Hari ini banyak standarisasi kehidupan yang digali oleh sesama manusia, oleh relativitas akal manusia. Dan itu tumpul di hadapan nafsu manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang fungsional Quran hudan linnas, petunjuk jadi manusia. Hadirin, manusia sebenarnya adalah manusia yang dikendalikan oleh nilai-nilai hidup Al-Quran, bukan nafsunya yang mengendalikan dirinya. Maka manusia diciptakan dalam bentuk postur yang termulia, kepalanya di atas. Tidak cukup hanya berpikir, dikasih program berpikir, diturunkan pandangan hidup supaya dicerna oleh akar kesadarannya. Dengarkan Al-Quran, lihatlah fakta kebenaran Al-Quran, ucapkan kata-kata Al-Quran itu, lalu mengendalikan perut dan di bawah perutnya. Tapi kalau binatang bukan itu, kepalanya di depan, didorong oleh perut dan didorong oleh belakang perutnya atau di bawah perutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk itu. Al-Quran disebut al-bayan. Kenapa disebut bayan? Penjelas. Dan manusia dikasih perangkat-perangkat untuk menerima penjelasan Al-Quran. Telinga itu alat, punya daya dengar. Mata itu alat, punya daya lihat. Lesan itu alat, punya daya suara. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan kesadaran hati kita, kullun ulaika kana anhu mas'ula, semua diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Namun daya-daya dari Allah banyak kita salah gunakan. Padahal daya-daya itu pemberian untuk mengejar sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk. Kenapa dilarang? Bukan kita mengkenapakan Allah, kenapakan diri kita. Ya Allah, saya punya akal, kenapa kau larang? Ya Allah, saya punya akal, kenapa kau perintah? Maka berpikirnya seorang mukmin bukan mengatakan syariat, tapi kenapa saya kena syariat? Sebab hadirin rahimakumullah, manusia adalah makhluk yang paling bahaya. Maka Al-Quran ditutup dengan surat, dan itu kesimpulan global Al-Quran. Apa itu? Surat An-Nas, surat jadi menungsa. Kul, tegaskan. Ibadah kita itu penegasan. Saya sholat itu menegaskan. Kenapa? Tidak berdayanya saya di hadapan naluria saya, di hadapan nafsu saya. Puasa, penegasan, tegaskan dengan puasa. Saya tidak berdaya ya Allah tanpa puasa. Saya tidak berdaya tanpa Islam. Ketika kita bicara naluria, manusia sama. Hadirin rahimakumullah, wal furqan, dan pembeda mana manusia yang nafsunya dikendalikan oleh nilai tatanan Islam, dan mana manusia yang dikendalikan oleh naluria jiwa tabiat kebinatangan maupun jiwa tabiat binatang buas yang diistilahkan di dalam Al-Quran mungkar, penguasaan naluria binatang buas. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair, Nabi, manusia terbaik itu siapa? Yusuf, manusia terbaik. Nabi memberikan satu apresiasi jawaban supaya kita jangan sampai terpukau dengan jawaban-jawaban umum. Banyak setan tertuduh dalam sesatnya manusia, padahal setan mengatakan, maka naliya alaikum min sultan, aku tidak punya kuasa menyesatkan kamu, illa anta autukum, kuasa saya hanyalah mengajak. Namun sayang, fastajab tumli, ajakanku kau penuhi, tapi ajakan Allah tidak pernah kau respon, kau penuhi di dalam hidup. Hadirin rahimakumullah, Yusuf, manusia terbaik Yusuf. Kenapa ya Rasulullah? Huwa Nabi Allah, dia Nabi Allah. Bukan sekedar Nabi Allah, ibnu Nabiillah, putranya Nabi Allah, Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Ibnu Nabiillah, putranya Nabi Allah dari jalur Ishak. Siapa Nabi Ishak? Huwa ibnu Nabiillah,
dia putranya Nabi Ibrahim. Ketika kita bicara naluriah manusia, hadirin rahimakumullah, saya senang lawan jenis, binatang senang lawan jenis. Binatang senang menyelamatkan keluarganya, kita senang menyelamatkan keluarganya. Kalau senang ini menjadi yang nyetir kehendak kita, bahaya apa enggak? Bahaya. Hadirin, bagaimana di dalam surat Yusuf, Nabiullah Yusuf dijebak untuk zina. Suasananya mendukung, dia masih muda, Zulaikha masih perawan, belum dikumpuli oleh suaminya. Kenapa? Suaminya menderita hipotensi, tempatnya sepi, suasana jiwa mendukung. Wa ghulliqatil abwab, pintu-pintu tertutup semuanya, berarti sepi. Dia dijebak Nabi Yusuf. Yang menjebak itu siapa? Bukan pelacur, wanita bangsawan kerajaan Mesir. Wa ghulliqatil abwab, pintu-pintu sudah tertutup. Suasana batin mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha senang, terdorong kuat untuk zina dengan Yusuf. Yusuf wa hamma biha, Yusuf terdorong senang kepada Zulaikha. Dikecualikan laula ar-ra'a burhan rabbi, andaikan dia tidak melihat burhan. Burhan itu bukti kuat yang disediakan di dalam semua syariat Islam, yang dibahasakan an-nur tadi, cahaya yang memuncak. Hadirin, ibadah di dalam Islam bukan saja sistem pertahanan, tapi sistem penyerangan. Mari kita buktikan. Maka Nabi Yusuf ketika lolos, beliau mengatakan apa? Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak mampu membebaskan diri saya dari tekanan jahat naluriah saya. Kenapa? Inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa tabiat naluriah manusia teramat sangat, bukan amir, ammar, teramat sangat bisui, memerintahkan kejahatan. Rasulullah manusia termulia, setiap khutbah hampir dikatakan muqaddimah Rasulullah SAW, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Aku berlindung dari kejahatan-kejahatan diri saya dan dari tindakan-tindakan buruk perbuatan saya. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin, hari ini di negeri kita itu banyak badan kontrol, mulai kepolisian, ada BPK, ada KPK, sekarang ada PPATK, belum lembaga-lembaga kontrol swasta. Hadirin rahimakumullah, pertanyaannya, bukan tidak butuh itu kontrol dari luar, tapi ada kontrol dari dalam, dan itu disediakan pada ibadah-ibadah di dalam Islam. Hadirin, ada manusia sakit tapi jiwanya tidak sakit, tapi ada manusia yang jiwanya sakit, badannya sehat. Kita punya bukti. Kita punya seorang pahlawan namanya Pangpes Sudirman, Pangpes, Panglima Besar Sudirman. Di Indonesia tidak ada yang berani pakai nama Pangpes. Jenderal besar ada, Pangpes cuma satu, Pak Dirman. Pak Dirman sakit. Menurut sejarawan Anhar Gonggong, Pak Dirman cuti 50 hari rawat inap di rumah sakit. Ketika terjadi agresi Belanda kedua, siapa Pak Dirman? Pak Dirman kecilnya ditempa di dalam kepanduan HW Muhammadiyah, Hizbul Watan Muhammadiyah, tidak pernah studi militer. Hadirin rahimakumullah, ada jenderal namanya Simon Spur. Jenderal Simon Spur itu musuh bebuyutannya Pak Dirman. Siapa Jenderal Spur? Jenderal Spur itu mulai SMA sudah berbicara, dididik militer, dan dia jebolan akademi militer terbaik di dunia di Amsterdam waktu itu. Beliau menghadap, bagaimana komentarnya tentang Pak Dirman? Dirman luar biasa, belum pernah saya menghadapi panglima perang setangguh Pak Dirman, padahal orangnya sakit. Maka ketika terjadi agresi Belanda, dipanggil oleh Bung Karno selaku panglima tertinggi angkatan perang. Bung Karno sehat, maka dengan kondisi sakit memimpin perang, ditandu di atas kursi sambil duduk. Bisa dilihat di Museum Angkatan Darat, tandunya masih ada. Ketika tidak bisa duduk maka terlentang memimpin perang. Hadirin, Pak Dirman fisiknya sakit, tapi jiwanya tidak pernah sakit. Kenapa demikian? Itulah bukti syuhada, orang-orang yang menjadi saksi-saksi kebenaran Islam, bahwa di dalam Islam itu tidak saja ibadah itu strukturalnya, tapi ada fungsional, guna ibadah.
Kenapa sholat? Jangan mengkenapakan sholat. Kenapa saya punya akal ya Allah kau perintahkan sholat? Kenapa saya yang punya akal kau perintahkan puasa? Ternyata apa? Wal furqan, daya yang disediakan di dalam puasa nanti membedakan mana manusia yang dikendalikan oleh hasrat nafsu, mana manusia yang nafsu hasratnya dikendalikan oleh daya-daya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, belum beriman seorang pun di antara kamu, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya tabaan bima syi'tu, diperturutkan standar hidup yang aku bawa, yaitu Al-Quran. Al-Quran harus menjadi bacaan utama muslim dalam rumah-rumah kita. Al-Quran harus menjadi studi-studi pelajaran di dalam rumah-rumah kita. Kenapa? Ini nanti yang akan membentuk manusia atau bukan manusia, sehingga nanti di hari kiamat Rasulullah mengadu sambil mengibah. Rasulullah mengadu kepada Allah sambil mengibah. Yang diadukan bukan orang Yahudi, yang diadukan bukan orang Nasor, yang diadukan bukan agama-agama yang lain, tapi umat Islam. Di dalam surat Al-Furqan ayat 30, waqala Rasul mengatakan, ini Rasulullah Muhammad, seluruh tafsir Rasul itu Muhammad, tidak disebutkan namanya. Waqala Rasul mengadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku umat Islam, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sudah menjadikan Quran yang dihindari di dalam kehidupannya. Allahu akbar walillahil hamd. Hanya satu ajaran Quran, hanya puasa, itu saja mampu membuat sebuah perubahan yang positif. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia Islam itu karena energi puasa Ramadan. Perang Badar, 313 pasukan melawan 1000 pasukan. Dalam perang yang Yarmuk 200.000 melawan 30.000 dan dimenangkan umat Islam. Mari kita jangan melupakan konsep hidup Al-Quran. Al-Quran bukan berbicara puasa ritual, tapi ada jaminan-jaminan fungsional dari ibadah-ibadah tersebut. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika minasyarri ma ista'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan yang pernah diminta oleh seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan yang pernah berlindung darinya seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau surga
dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliyah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliyah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau agar Engkau jadikan semua takdir, ketentuan yang Kau tentukan bagi kami, pasangan-pasangan hidup kami, anak-anak kami, generasi kami, terkhusus negeri yang kami cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga semua takdir-Mu adalah yang terbaik buat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.